Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bu Rani Novitasari, dalam pembelajaran daring dalam jaringan atau online. Nah, mapelnya tetap bahasa Indonesia ya. Materi pertama adalah teks laporan hasil observasi. Ini materi pertama kita. Nah, mengenai teks laporan hasil observasi, kita membahas pengertiannya terlebih dahulu. Jadi pengertiannya adalah teks yang menjelaskan informasi umum tentang sesuatu seperti alam, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Tentunya berdasarkan fakta dari hasil observasi yang telah dilakukan. Berdasarkan fakta ya, tidak mengada-ngada, sesuai apa yang dilihat atau yang diobservasi. Nah, teks LHO ini bersifat tiga, yaitu komunikatif, objektif, dan informatif. Nah, yang pertama adalah komunikatif. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan logis oleh lawan pembicara. Nah, yang dimaksud komunikatif itu bahasa atau penyampaiannya itu mudah dipahami oleh lawan pembicara kita. Jadi nanti teks kalian kalau memang mudah memahami oleh pembaca, dipahami oleh pembaca, maka teks kalian itu adalah teks yang bersifat komunikatif. Tapi kalau pembaca tidak memahami apa maksud teks kalian buat itu tadi, maka kalimat kalian itu tidak komunikatif atau bahasanya tidak komunikatif. Jadi buatlah nanti teks yang bahasanya itu mudah dipahami oleh lawan pembicara atau pembaca. Nah, yang kedua adalah informatif, memberikan informasi dari hasil pengamatan atau observasi. Jadi LHO ini atau teks laporan hasil observasi itu bersifat informatif atau bersifat informasi. Jadi isinya sebuah informasi yang telah kalian gali, yang telah kalian observasi itu bersifat informasi. Informasinya apa saja? Nah, pastinya harus ada informasi. Nggak mungkin kalian membuat teks yang nggak ada informasinya ya. Itu yang informatif. Yang ketiga, objektif, mengenai keadaan sebenarnya dari hasil observasi. Jadi kalian akan menjelaskan keadaan yang sebenar-benarnya, bukan mengada-ngada atau seenaknya sendiri. Jadi seperti ini contohnya. Ini dibuat apa ya? Wes terserah aku aja. Nah, bukan kayak gitu. Tapi memang keadaannya, kalau memang keadaannya A ya A, B ya B. Jangan A dijadikan B atau A dijadikan BC dan sebagainya kayak gitu. Jadi seumpama ada kejadian kecelakaan, seumpama ya di perempatan Pandaan. Nah, tadi ada sebuah kecelakaan yang memakan korban 3. Nah, tapi kalian membuat menjadi 4. Nah, itu namanya tidak menyatakan yang sebenar-benarnya. Jadi kalian observasi itu tentang apa, keadaannya seperti apa, jadi sesuai sebenar-benarnya. Jangan ditambah-tambahi. Boleh ditambahi tapi bukan menambahi hal yang tidak ada ya. Itu yang sifatnya. Selanjutnya, informasi disajikan secara objektif dan faktual dengan kenyataan yang sebenarnya sesuai yang telah diamati sebelumnya. Tidak mengada-ngada atau tidak menurut opini sang pembuat serta kebenarannya dapat dibuktikan. Nah, jadi kalau seumpama ada orang yang setelah membaca teks kalian, loh, ini benar tak seperti ini? Sih coba kita buktikan. Nah, jadi apa yang kalian tulis itu dapat dibuktikan, bukan enaknya kalian menulis sendiri. Pokoknya tugasnya selesai buat hasil observasinya, jangan kayak gitu. Jadi sesuai apa yang kalian observasi, sesuai apa yang kalian lihat, kenyataannya seperti apa, kalian buat tulisannya ya sesuai itu. Jangan ditambah-tambah yang tidak ada, diada-adakan. Nah, itu akan menjadi fitnah. Oke, selanjutnya yang selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi atau struktur LHO. Ada 3. Yang pertama pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Nah, yang pertama adalah merupakan bagian awal pada teks laporan hasil observasi. Jadi ini bagian di awal atau pertama kalian menulis ya pernyataan umum ini. Bagian ini disajikan definisi, jadi ada pengertiannya, objek yang diamati serta klasifikasi atau penjenisan dari objek yang diamati.
Nah, contohnya kalau sekarang lagi yang nggak selesai-selesai yaitu penyakit corona. Jadi kalian menjelaskan penyakit corona itu seperti apa. Corona adalah, nah dijelaskan seperti itu, mungkin klasifikasinya itu ciri-ciri penyakit corona itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi dijelaskan tentang pernyataan umum tentang corona. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini membuat gambaran dari setiap klasifikasi atau kelompok atau bisa golongan ya, di setiap golongannya yang terdapat pada objek. Setiap bagian dari objek yang digambarkan secara mendetail dan apa adanya dengan berfokus pada bentuk atau kebiasaan yang terdapat pada objek pengamatan. Nah, deskripsi bagian ini bagian-bagian yang kalian telah observasi itu apa saja. Nah, kalau semua kalian tadi semua ya gampang aja ya, kayak buah-buahan. Kalian mengamati buah naga. Yang pertama tadi pernyataan umum bahasan buah naga adalah buah yang begini, nah sebagainya. Nah, baru deskripsi bagian. Mungkin kalian membahas tentang bagian dalam buah naga. Mungkin bagiannya nutrisinya. Nutrisi yang terkandung dari buah naga itu apa saja. Terus mungkin jenis-jenisnya, mungkin ada buah naga yang merah, ada yang putih. Nah, jadi bagian-bagian dalam buah naga itu tadi kalian jelaskan dalam deskripsi bagian itu. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Bagian ini membuat gambaran manfaat dari objek yang diamati. Manfaat merupakan kegunaan atau fungsi dari objek itu. Manfaat juga dapat dituliskan secara rinci berdasarkan bagian-bagian objek atau secara umum dengan menarik kesimpulan. Jadi, setelah kalian membahas buah naga yang pada bagian-bagian deskripsi tadi, kita lanjut ke deskripsi manfaatnya. Jadi, manfaat buah naga itu bagi kesehatan apa saja. Nah, bisa dijelaskan di bagian akhir yaitu deskripsi manfaat. Contohnya mungkin buah naga dapat memberikan vitamin banyak atau bisa menambahkan kekebalan tubuh, bisa apa, jadi manfaatnya ditaruh di bagian akhir. Nah, itu adalah struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Nah, untuk selanjutnya ini ada ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk slide yang selanjutnya ini kita bahas video selanjutnya karena pertemuan kita banyak, kita pelajarannya pelan-pelan aja, pokoknya kalian paham. Bu Reni senang. Kalau nggak paham ya kita nanti belajar lagi, nggak usah banyak-banyak. Udah ya, sekian untuk slide yang barusan. Ini lanjut ke slide selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.